Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu yang baik, hari ini kita masih melanjutkan terkait dengan temanya kepemimpinan, bahwa dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, ingatlah bahwa di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Ibnul Qayyim menjelaskan terkait hal ini dalam muqaddimah kitabnya. Beliau mengatakan bahwa karena hati bagi segenap anggota tubuh laksana raja atau pemimpin, ia mengatur bala tentaranya. Semua perbuatan berasal darinya dan atas perintahnya. Dia bebas menggunakannya sesuai keinginannya, sehingga semuanya berada di bawah kekuasaan dan perintahnya. Dialah yang menyebabkan keistiqomahan dan kesesatan, kekuatan, keyakinan, dan kelemahan tekad akan mengikutinya. Jadi, Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat semuanya, efektivitas kepemimpinan seseorang ternyata diukur dari seberapa besar pengaruhnya untuk mengajak orang lain berbuat, melakukan tindakan untuk mencapai tujuannya, untuk mencapai tujuan bersama. Apabila seseorang ini kepemimpinan itu sangat kuat, sangat luar biasa, maka pengaruhnya itu akan luas, akan besar, akan menerpa ataupun akan menembus batas wilayah, batas usia, bahkan batas ruang dan waktu. Seperti halnya Rasulullah Muhammad SAW. Beliau hidup 14 abad yang lalu, namun karena beliau luar biasa kepemimpinannya, pengorbanannya, perjuangannya agar umat beliau itu selamat, sehingga dengan keikhlasan beliau berjuang, maka tembus sampai 14 abad kemudian sampai sekarang. Kita mengikuti sunnah dari Rasulullah Muhammad SAW, kita mempelajari sirahnya, kita ingin mengikuti apa yang sudah diamalkan atau apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat, maka biasanya kepemimpinan ini atau pengaruh kepemimpinan itu akan muncul jika ada beberapa faktor. Pertama adalah seseorang itu akan diikuti kalau dia memiliki harta ataupun uang yang banyak. Tapi tentu saja seseorang yang memiliki harta dan uang yang banyak ini diikutinya oleh orang-orang yang memang terbatas dan sebatas pemikirannya itu memikirkan uang dan harta saja. Dan itu biasanya ada transaksi antara apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan dengan apa yang didapatkan secara finansial. Dan ini level kepemimpinannya masih sangat rendah, bahkan terbawah. Mengapa? Karena masih ada dorongan untuk mendapatkan sesuatu, untuk mencapai tujuannya. Yang kedua, biasanya pemimpin itu diikutin karena apa? Karena mempunyai kekuasaan, punya SK, punya penetapan, ataupun karena diangkat oleh komunitasnya, diangkat oleh warganya, oleh penduduknya, atau boleh jadi diangkat oleh warga negaranya. Sehingga seorang presiden, seorang menteri, seorang gubernur, seorang wali kota itu pemimpin. Namun apakah kepemimpinannya itu efektif? Apakah mengajak ke kebaikan atau justru keburukan? Tergantung nih, apakah dia kualifikasinya itu memenuhi syarat atau tidak. Kalau tidak memenuhi syarat, sebenarnya kepemimpinannya itu hanya berdasarkan kekuasaan. Kekuasaannya selesai, udahan begitu ya, maka yang dipimpinnya atau teman-temannya ini nggak akan mengikuti lagi. Kenapa? Karena berdasarkan dari kekuasaan. Ataupun dalam lingkungan terkecil memimpin diri sendiri saja. Apakah kita ini sudah belum menjadi raja untuk anggota tubuh kita?